Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi pola asuh dalam keluarga, mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga yang diampu oleh Ibu Dr. Nurholimah, SPD MPD. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Elisa Mutmainah. Yang kedua ada Helenita Indah Nugraha. Yang ketiga ada Vina Rustrianingsih. Yang keempat ada Nurul Hidayah Kurniawati. Yang kelima ada Ayu Lestari. Dan yang keenam ada Vina Aprilia Anjarwati. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Apa itu pola asuh? Pola asuh merupakan bentuk parents control, yaitu bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak dalam menjalani tugas-tugas perkembangannya menuju kedewasaan. Itu pengertian menurut Baumit 1967. Kemudian, pola asuh bertujuan mendukung berbagai aspek perkembangan anak agar tumbuh mandiri dan holistik. Itu merupakan pengertian menurut Robani 2022. Oke, di sini kita akan membahas mengenai 8 macam-macam pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak. Pola asuh yang pertama adalah pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter adalah pola pengasuhan yang menekankan kepatuhan mutlak dari sang anak. Orang tua biasanya bersikap keras, menetapkan aturan yang kaku, dan jarang memberikan kesempatan kepada anak untuk berdialog atau bernegosiasi. Kebutuhan emosional dari pola asuh ini biasanya seringkali kurang diperhatikan. Contohnya, ketika orang tua memaksa anak belajar pada waktu tertentu tanpa mempertimbangkan kondisi sang anak, atau menentukan jurusan sekolah tanpa mempertimbangkan minat dan bakat anak. Dampak dari pola asuh ini adalah anak dapat tumbuh lebih disiplin, akan tetapi berisiko memiliki rasa percaya diri yang rendah, kurang kreatif, dan mudah merasa cemas. Pola asuh yang kedua yaitu pola asuh demokratis atau otoritatif. Pola asuh demokratis adalah pola pengasuhan yang menggabungkan antara ketegasan dengan kehangatan emosional. Orang tua menetapkan aturan yang jelas, namun tetap terbuka terhadap pendapat anak dan menggunakan komunikasi dua arah. Contohnya, ketika anak terlambat pulang, orang tua tidak langsung menghukum, melainkan berdiskusi mengenai alasannya serta menjelaskan pentingnya aturan tersebut. Dampak dari pola asuh ini, anak cenderung mandiri, percaya diri, memiliki keterampilan sosial yang baik, dan biasanya berprestasi di sekolah. Pola asuh yang ketiga yaitu pola asuh primisif. Pola asuh ini ditandai dengan kebebasan yang luas yang diberikan oleh orang tua kepada anak tanpa adanya batasan yang jelas. Orang tua cenderung memanjakan anak dan jarang memberikan konsekuensi yang tegas. Contohnya, ketika anak diperbolehkan tidur larut malam dan semua permintaannya dituruti atau tidak ditegur meskipun malas belajar. Dampak dari pola asuh ini adalah anak tumbuh kurang disiplin, sulit mengendalikan diri, dan cenderung kurang bertanggung jawab. Pola asuh yang keempat yaitu pola asuh abai. Pola asuh abai adalah pola pengasuhan di mana orang tua kurang memberikan perhatian, bimbingan, maupun dukungan emosional kepada anak. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah
orang tua jarang menanyakan kegiatan anak di sekolah, atau tidak hadir dalam acara parenting, atau mengabaikan kebutuhan dasar anak. Dampak dari pola asuh ini adalah anak sering merasa kesepian, kurang percaya diri, memiliki prestasi akademik yang rendah, dan beresiko menunjukkan perilaku negatif. Pola asuh overprotective terjadi ketika orang tua selalu melindungi anak dari berbagai pengalaman dan tantangan hidup, membatasi eksplorasi dan kemandirian anak selalu berlebihan. Orang tua dengan pola asuh ini seringkali didorong oleh kecemasan berlebihan terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak, sehingga mereka cenderung mengontrol setiap aspek kehidupan anak untuk mencegah kemungkinan bahaya atau kegagalan. Contoh penerapan pola asuh ini seperti tidak mengizinkan anak bermain di luar rumah karena takut anak terluka, selalu mengantar jemput anak meskipun anak sudah cukup besar untuk pergi sendiri, tidak membiarkan anak menghadapi konsekuensi natural dari tindakannya, atau menyelesaikan setiap masalah anak tanpa memberi kesempatan pada anak untuk belajar mengatasi masalah sendiri. Selanjutnya adalah pola asuh helikopter parenting. Adalah istilah yang menggambarkan orang tua yang selalu mengawasi dari dekat. Setiap aspek kehidupan anak sering ikut campur secara berlebihan dalam aktivitas dan keputusan anak. Pola asuh ini ditandai dengan keterlibatan yang sangat berlebihan dalam kehidupan anak, bahkan hingga anak dewasa. Contohnya, seperti mengajarkan tugas sekolah anak atau membantu secara berlebihan sehingga anak tidak belajar mandiri, menghubungi guru atau dosen anak untuk membahas nilai atau masalah akademik tanpa sepengetahuan anak, mengatur jadwal aktivitas anak secara detail tanpa input dari anak, dan bahkan ikut campur dalam konflik pertemanan anak dengan cara menghubungi orang tua, teman, anak tersebut. Selanjutnya, pola asuh tiger parenting. Tiger parenting adalah pola asuh yang menekankan pada pencapaian prestasi tinggi, terutama dalam bidang akademik. Dengan disiplin yang sangat ketat dan ekspektasi yang tinggi, maka dapat menetapkan jadwal belajar yang sangat ketat dengan waktu luang yang minim. Mendaftarkan anak pada berbagai les tambahan untuk meningkatkan prestasi akademik, memberikan hukuman yang berat ketika anak mendapat nilai yang di bawah ekspektasi, melarang anak berpartisipasi dalam aktivitas yang dianggap tidak produktif, seperti bermain, game, atau menonton televisi, atau membandingkan prestasi anak dengan anak lain secara terus-menerus. Selanjutnya adalah pola asuh gentle parenting. Gentle parenting adalah pendekatan pengasuhan yang relatif baru yang menekankan pada pendidik anak melalui kelembutan, empati, dan komunikasi yang penuh kesabaran dengan tetap menghargai perasaan dan partisipatif anak. Pola asuh ini berfokus pada pemahaman terhadap kebutuhan emosional anak dalam menggunakan pendekatan yang tidak menghukum untuk mengajarkan perilaku yang diinginkan. Misalnya, ketika anak mengeluh, orang tua tidak langsung memarahi, tetapi mencoba memahami emosi yang mendasari perilaku tersebut dan membantu anak mengekspresikan perasaannya dengan cara yang lebih tepat, menggunakan konsekuensi alami daripada hukuman. Seperti ketika anak tidak mau merapikan mainan, orang tua akan menjelaskan bahwa mainan yang tidak dirapikan bisa hilang atau rusak. Kemudian memberikan pilihan kepada anak dalam hal-hal tertentu untuk mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan. Nah, pendekatan ini dapat membutuhkan kesabaran yang tinggi dari orang tua karena prosesnya memperluas waktu lebih lama dibandingkan dengan pemberian perintah langsung. Namun, pola asuh ini dipercaya dapat mengembangkan kecerdasan emosional anak, kemampuan komunikasi yang baik, dan hubungan yang lebih harmonis antara orang tua dan anak dalam jangka panjang. Dampak pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak menurut Diana Baumritt.
Yang pertama ada pola asuh otoriter. Di sini dampak positif dari pola asuh otoriter yang pertama ada anak lebih disiplin karena orang tua cenderung tegas dalam mendidik anak. Dampak negatif dari pola asuh otoriter ini yang pertama ada anak mudah cemas dan kurang bahagia dalam kehidupannya. Dan untuk dampak negatif kedua yaitu lemah komunikasi sosial antara anak maupun orang tua meskipun di lingkup sama yaitu di lingkup keluarga maupun di rumah. Dampak negatif ketiga yang terakhir dari pola asuh otoriter ada gagal berinisiatif pada diri anak. Yang selanjutnya yang kedua ada pola asuh orang tua yaitu demokratis. Yang pertama ada dampak positif, yaitu anak mudah ceria, percaya diri, dan berprestasi dalam pendidikannya. Untuk dampak positif kedua yaitu anak mampu mengendalikan diri mereka dan anak tidak mudah emosi. Yang ketiga, dampak positif pola asuh demokratis yaitu anak mudah bersosialisasi dan bekerja sama antar teman maupun di lingkup masyarakat. Yang selanjutnya ada dampak negatif pola asuh demokratis. Yang pertama ada orang tua dan anak kadang kurang waktu berkomunikasi di rumah. Yang kedua ada dampak negatif anak yang emosinya labil bisa sulit diarahkan. Yang selanjutnya yang ketiga ada pola asuh permisif. Untuk dampak positifnya yaitu anak bisa berkembang kreatif dan mandiri jika mampu mengatur diri pada diri mereka sendiri. Yang kedua dampak positifnya yaitu potensi bakat anak lebih bebas dan muncul seiringnya berjalannya waktu. Yang selanjutnya ada dampak negatif pola asuh permisif. Yang pertama anak kurang kontrol diri dan tidak mandiri, anak cenderung lebih manja. Yang kedua, dampak kedua negatif yaitu harga diri rendah, bisa agresif dan dominan. Yang terakhir, dampak terakhir yaitu sulit menghormati orang lain di sekitar mereka dan anak cenderung lebih acuh tak acuh. Pola asuh yang paling sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pola asuh otoritatif, yaitu pendekatan utama. Yang kedua ada smart parenting, yaitu adaptasi digital. Yang ketiga ada emotional intelligence parenting, yaitu kecerdasan emosional. Nah, yang pertama tadi ada pola asuh otoritatif, yaitu pendekatan utama, yaitu pola asuh ini dianggap paling cocok di zaman sekarang. Orang tua tetap tegas memberi aturan, tapi juga hangat dan mendukung. Anak diberi kebebasan untuk berpendapat, tetapi juga ada batasan yang jelas. Intinya, orang tua jadi pendamping bukan hanya pengontrol. Misalnya, aturan penggunaan gadget dibuat bersama anak dan dijelaskan alasannya, bukan sekedar melarang. Terus yang kedua yaitu smart parenting, yaitu adaptasi digital. Di mana smart parenting artinya orang tua harus melek digital, bukan cuma melarang anak main HP, tetapi ikut belajar dan memahami teknologi. Dengan mengatur screen time, mendampingi anak saat tonton atau main games, ajari cara aman di internet, dan tunjukkan contoh perilaku digital yang sehat. Jadi orang tua dan anak belajar bersama. Kemudian yang ketiga ada emotional intelligence parenting, yaitu kecerdasan emosional, di mana generasi sekarang sering menghadapi tekanan mental dari media sosial dan lingkungan digital. Oleh karena itu, orang tua perlu mengajarkan kecerdasan emosional, caranya dengan mendengarkan perasaan anak, memberi validasi kalau mereka sedih atau marah, mengajarkan cara mengontrol emosi, dan membangun ketahanan mental. Dengan begitu, anak bisa lebih kuat menghadapi tekanan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pola asuh terbaik untuk generasi Z dan Alpha adalah kombinasi otoritatif, smart parenting, dan kecerdasan emosional. Orang tua tetap tegas, tapi hangat, melek digital, dan peduli pada kesehatan mental anak. Jadi, kesimpulan dari materi pola asuh dalam keluarga ini adalah pola asuh dalam keluarga berperan penting dalam membentuk kepribadian, karakter, dan juga perkembangan anak sejak usia dini. Setiap pola asuh memiliki dampak yang berbeda-beda, baik positif maupun negatif, terhadap aspek kognitif, sosial, dan juga emosional anak. Dalam menghadapi tantangan era modern, khususnya bagi generasi Z dan juga Alpha, pola asuh otoritatif yang dipadukan dengan pendekatan smart parenting dan juga penguatan kecerdasan emosional menjadi pilihan paling sesuai. Dengan demikian, pola asuh yang tepat
tidak hanya mendukung tumbuh kembang optimal, tetapi juga membekali anak dengan keterampilan hidup yang relevan untuk menghadapi dinamika zaman digital. Sekian presentasi dari kelompok 4. Ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.